Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus. Jadi channel ini adalah channel yang membahas tentang mobil yang bermesin motor ini teman-teman ya, dimana sama-sama kita ketahui mobil bermesin motor ini kesehariannya atau kesibukannya hari-hari itu adalah mencari rongsokan besi tua. Nah, seperti inilah teman-teman. Ini yang berupa plastiknya. Dan yang besi itu disimpan di depan rumah makanya, dan logam-logamnya disimpan dalam gudang situ. Nah, ternyata mobil bermesin motor seperti ini ya masih mampulah untuk bekerja teman-teman ya. Dan ini lumayan jauh juga, hampir tiap hari berangkat teman-teman, paling libur ya seminggu 1 atau 2 kali saja. Dan jarak tempuhnya itu lumayan jauh, pokoknya kalau 100 km jaraknya itu ya PP lah, maksudnya itu enggak jauh dari 100 km lah. Karena nyarinya itu biasanya keliling kampung di pelosok-pelosok gitu, dan melewati jalanan yang tidak semuanya mulus teman-teman. Biasanya jalanannya berlumpur atau berkerikil juga dilewati, pokoknya namanya mencari ya seperti itu. Dan terbukti mobil ini masih tetap sanggup bekerja ya, nggak beda jauh lah dengan mobil yang bermesin asli, cuman bedanya itu saja di kecepatan, karena mobil ini larinya atau kecepatannya itu hanya sekitar 40 km per jam, lebih sedikit kurang juga sedikit, tergantung barang yang dibawa. Kalau kosong ya bisa lebih 40 km per jam, kalau full berat semacam 500 kilo ke atas ya paling kurang dari 40 km per jam larinya gitu. Jadi ya memang bisa dibilang larinya lari santai lah, tapi ya sesuai lah teman-teman, karena kerjaannya kan memang mencari rongsok, jadi yang dibutuhkan ya memang yang pelan-pelan seperti itu, supaya kalau ada orang mau nimbang itu nggak kelewatan. Beda kalau ngebut ya kelewatan nanti. Nah, terus keuntungannya teman-teman, karena kerja seperti ini kan menempuh jarak jauh, dan hasilnya juga kan belum pasti, karena barang mau dicari untuk ditimbang gitu ya teman-teman, dibeli timbang keliling gitu, jadi belum tentu dapatnya banyak terus. Jadi yang dibutuhkan untuk kendaraan untuk kerja rongsok begini kan sebisa mungkin yang irit bensinnya teman-teman. Dan sebenarnya mobil-mobil zaman sekarang itu Grand Max atau apa itu kan memang sudah irit, cuma kan harganya biasa tidak terjangkau bagi pekerja-pekerja rongsok begini. Sementara pakai gerobak pun yang ditarik motor itu biasanya juga nggak bisa terlalu jauh, karena kalau jauh-jauh ya muatannya pun nggak bisa sampai banyak lah. Beda dengan yang berbentuk mobil begini, muatannya bisa 500 kilo ke atas, bahkan bisa 700 kilo juga. Nah, yang dibutuhkan adalah keiritannya. Jadi setelah diganti pakai mesin motor, ternyata mobil ini bisa mengirit BBM sampai 50% dibanding waktu masih memakai mesin mobil aslinya begitu. Jadi sangat cocok teman-teman untuk usaha keliling lah. Muatannya banyak, bensinnya irit, cuman kekalahannya itu dia nggak bisa ngebut, jadi larinya santai gitu, slow lah. Dan memang cocoknya kan kerjaan keliling-keliling begini kan nggak, yang dibutuhkan bukan ngebutnya tapi iritnya gitu loh. Oke teman-teman, coba kita bunyikan. Ini ada masalah di aki yang sudah agak mulai lowbat, dan karbu yang kotor. Jadi biasanya untuk dibunyikan itu harus ditutup dulu itu karbu yang tempat masuk udara itu, supaya bensinnya turun gitu teman-teman. Dan memang belum sempat untuk
selama masih bisa bunyi biasanya masih belum sempat membersihkan. Begitulah kalau mobil tua seperti itu. Nah ini suaranya masih suara motor ya teman-teman. Jadi persnelannya juga ada dua. Yang ini persnelang motor dan yang itu adalah persnelang mobil. Biasanya untuk mulai setar itu langsung ke persnelang motornya gigi 2, gigi persnelang mobilnya pun bisa langsung gigi 2 atau gigi 3 bisa. Tapi kalau muatan berat misalnya tapi jalanannya bagus ya bisa lah gigi motornya 4, gigi mobil juga 4 gitu. Pokoknya tinggal disesuaikan dan itu akan terasa sendiri kalau kita sudah biasa memakainya. Suaranya ya cukup pelan lah, maksudnya kalau kita cuma mendengar suaranya ini dikira orang motor teman-teman, karena memang pakai mesin motor ya. Nanti setelah muncul oh ternyata mobil itu, tapi justru dari situlah bisa menjadi ciri khas, karena orang sudah hafal, maksudnya kalau mobil ini lewat orang sudah hafal dengan suara mobilnya, dan setelah melihat mobilnya oh itu mobil yang bermesin motor itu. Jadi kalau memang dia mau nimbang barang ya langsung nimbang begitu. Jadi bisa jadi ciri khas lah. Karena untuk di wilayah sini ini baru satu-satunya mobil yang memakai mesin motor seperti ini. Karena mungkin yang lain masih ragu atau masih nunggu punya mesin motor dulu gitu baru berani ganti. Sebenarnya gantinya juga nggak banyak karena kita cuma butuh mesin motor, dan ini mesin mobilnya dicabut, mesin motornya yang dipasang gitu teman-teman. Jadi mesin mobilnya kalau ditimbangkan ya masih lumayan lah dapatnya, dan mesin motor juga mesin motor kalau bagi tukang rongsok begini kan sering dapat motor, jadi itu masih bisa diperbaiki. Nah seperti motor ini juga kan bisa dibilang harga timbang ya teman-teman, karena diperbaiki ya akhirnya bisa dipakai lagi. Begitupun dengan ini pakai mesin motor Thunder, jadi sering motor Thunder itu di mangkrak dijual. Bahkan mobilnya pun mobil mangkrak nih teman-teman, dijual bisa dijual, bilang jual timbang lah, karena mobilnya dulu 3,5 juta, terus motornya harganya nggak sampai 2 juta. Setelah itu mesinnya ditukar, mesin mobil dijual laku 800.000, itu satu set lah sama radiatornya apanya. Terus mesin motornya dipasang ke sini dan sisa-sisa motornya ditimbang lagi teman-teman, itu masih kembali modal. Jadi kalau semuanya serba yang bekas-bekas dipakai itu irit teman-teman, nggak, tinggal bayar tukang las saja lah gitu. Dan cara ngelasnya atau cara masangnya bisa dilihat di video-video sebelumnya teman-teman, karena sudah cukup lama ya, ini mobil mungkin sudah lebih 10 bulan dipasangi mesin motor, dan ya alhamdulillah lah masih bisa dipakai kerja sampai sekarang. Biasanya juga dipakai muat sawit kalau pas ada yang manggil untuk muat sawit, dan ini pernah muat sawit 700 kilo ke Penimbangan, nyatanya tidak ada masalah. Ini hanya saja pernah ganti kampas kopling itu saja lah, yang lainnya masih normal semua. Karena wajar lah, karena muatannya berat dan bodinya juga ini berat, jadi kampas kopling apalagi kalau yang make sering nggak sadar koplingnya keinjak terus ya. Dan kampas kopling juga kan tidak mahal teman. Kampas kopling Thunder yang palsu itu 70.000, itu cocok juga dengan kampas kopling Satria FU, harganya cuma 70.000, dan masangnya bisa dipasang sendiri. Banyak tutorialnya, dan ada juga tutorialnya di video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin demikianlah
video kali ini, uploadan kali ini semoga bisa memberi inspirasi atau memotivasi teman-teman yang punya mobil mangkrak untuk dimanfaatkan kembali dengan mengganti mesinnya memakai mesin motor. Terima kasih telah menonton. Terus dukung channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk menyampaikan informasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.